Halo semua, jumpa lagi di channel Belajar Arsitektur bersama saya Sabita. Seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Pada video kali ini kita akan kenalan lagi nih sama salah satu gaya yang ada pada interior maupun eksterior, yaitu ada gaya jengki yang merupakan pelopor arsitektur asli di Indonesia. Pertama-tama kita akan membahas sejarahnya. Yuk, bahas sejarahnya dulu. Gaya jengki merupakan arsitektur asli Indonesia yang sudah ada sejak periode tahun 1950 sampai 1970. Gaya arsitektur jengki ini merupakan bentuk perlawanan terhadap pengaruh gaya arsitektur gaya Eropa yang sebetulnya sangat identik, kemudian sangat klasik. Nah, sejak masuknya jengki ini, gaya arsitektur Eropa yang menggunakan jendela dan pintu yang berukuran tinggi besar ini mulai ditinggalkan. Selain itu juga, Indonesia sudah berusaha untuk mulai mandiri di berbagai sektor sehingga tercetuslah gaya arsitektur jengki ini yang lengkap dengan nuansa interior dan arsitektur yang sebenarnya cukup unik. Ada beberapa ciri khas yang membedakan nih antara karakteristik interior jengki dengan arsitektur Indonesia lainnya. Salah satunya adalah desain dan gaya atap yang tidak biasa dan jarang banget nih digunakan di atap-atap rumah di Indonesia zaman dulu. Kira-kira teman-teman ada yang tahu lagi nggak kira-kira ciri khas dari jengki itu apa aja? Kalau ada yang tahu, yuk kita bahas bersama satu persatu. Nah, ciri khas yang pertama ada bentuk atap yang anti mainstream. Salah satu ciri khas eksterior dalam arsitektur jengki adalah bentuk atap pelana yang anti mainstream. Patahan atapnya biasanya memiliki ketinggian yang membuat bentuknya terkesan berbeda dengan model-model atap lainnya. Di samping itu, atap ala jengki juga dilengkapi dengan lubang angin yang berfungsi sebagai sistem ventilasi. Nah, sistem ventilasi yang terdapat di atap jengki ini membuat interior rumah nih lebih sejuk dan juga lebih adem ketika berada di cuaca yang sedang panas. Nah, ciri khas yang kedua adalah bentuk dindingnya yang miring. Sentuhan arsitektur jengki ini juga ditunjukkan dari bentuk dinding-dinding rumahnya yang bisa dibilang miring. Selain itu juga dinding rumahnya biasanya juga disusun dengan bentuk segi lima. Variasi bentuk dinding miring ala jengki ini lebih cocok diaplikasikan pada rumah-rumah yang memiliki area lahan yang cukup luas sehingga tidak menimbulkan kesan yang sempit. Ciri khas yang ketiga ada penggunaan material batuan alam yang diaplikasikan pada eksterior rumah. Keunikan lain yang menonjol pada gaya arsitektur jengki yaitu diaplikasikannya batuan alam pada dinding eksterior rumah. Nah, penggunaan batuan-batuan alam ini biasanya berwarna abu-abu yang ditempel dan disusun asimetris supaya dinding rumah tampak lebih artistik. Variasi bebatuan alam untuk dinding rumah juga menonjolkan kesan nyaman dan sejuk yang cocok dengan rumah-rumah di daerah iklim tropis. Selain itu juga bebatuan alam yang ditempel di eksterior juga bisa membuat rumah terkesan lebih eksklusif dan juga mewah. Ciri khas yang keempat ada ukuran beranda yang luas. Rumah-rumah modern sekarang ini biasanya memiliki lahan yang sempit sehingga memiliki keterbatasan area untuk halaman ataupun untuk beranda. Namun berbeda dengan gaya arsitektur jengki, pada masa keemasan jengki, beranda rumah memiliki ukuran yang luas dan serasi dengan teras rumah sehingga aktivitas menerima tamu dapat dilakukan di halaman rumah ini, di beranda rumah ini. Karena pada zaman dahulu ya aktivitas orang-orang pada zaman dahulu itu suka menyambut tamu, berbeda dengan orang-orang modern zaman sekarang yang aktivitas menerima tamunya itu lebih minim. Biasanya rumah-rumah modern ini ruang tamunya dialihfungsikan menjadi foyer yang lahannya terbatas dan tidak sebesar dengan ruang tamu pada masa lalu. Bagian atap beranda jengki ini dinominasi dengan bentukan lengkung sehingga terkesan tidak monoton dan juga lebih artistik, yang juga bentuk-bentuknya ini berbeda dengan gaya arsitektur Eropa yang terkesan lebih kaku. Ciri khas yang kelima ada pemanfaatan roster untuk mendukung sirkulasi udara di rumah. Nah, karena rumah Indonesia ini berada di iklim arsitektur tropis, sehingga penggunaan roster tentu diperhatikan untuk membantu sirkulasi udara masuk ke dalam rumah.
Nah, karena untuk menghindari udara pengap dan panas ini, seringkali penggunaan roster ini diterapkan pada dinding-dinding area rumah di arsitektur yang bergaya jengki. Bentuk rosternya juga sangat beragam, mulai dari segi 4, segi 5, roster motif bunga, kemudian ada roster-roster lainnya yang juga bisa dipesan khusus dan secara custom sesuai dengan keinginan kalian. Tak sekedar untuk membuat sirkulasi udara menjadi lancar, penggunaan roster juga dapat memaksimalkan pencahayaan alami untuk interior dalam rumah. Selain itu juga, penggunaan roster juga membuat rumah menjadi lebih estetik dan juga artistik. Nah, sebelumnya kita membahas nih ciri khas dari gaya arsitektur jengki dan juga interior jengki. Sekarang kita bahas bareng-bareng yuk ciri khas dari furnitur bergaya jengki. Arsitektur jengki bukan hanya mempengaruhi dari bentuk fasad maupun bangunan, namun juga mempengaruhi dalam bentuk-bentuk dari furnitur-furnitur di dalam interior rumah pada masa lalu. Lebih daripada itu, gaya interior ala jengki juga terbilang unik daripada gaya-gaya lainnya yang juga sangat mencerminkan nuansa di Indonesia. Ciri khas furnitur gaya jengki ini terletak pada bentuk-bentuk yang landai dan ujung furnitur yang berbentuk runcing. Jadi kaki-kakinya itu biasanya mengarah ke arah luar dari bentuk furnitur itu sendiri. Nah, penggunaan material besi dan kayu asli juga digunakan dalam furnitur-furnitur bergaya jengki. Bahan furnitur lainnya yang juga sering digunakan dalam interior jengki adalah rotan dan juga karet. Furnitur berbahan dasar rotan dan juga karet ini nggak kalah kuat dari bahan-bahan untuk furnitur lainnya. Sementara itu karet juga bisa difungsikan sebagai material pelengkap. Misalnya karet ini bisa difungsikan untuk menjadi sandaran yang terbuat dari lilitan karet yang disusun sedemikian rupa. Jika kalian ingin menerapkan gaya arsitektur dan interior jengki di rumah kalian nggak perlu takut kalau misalnya gaya ini membuat rumah kalian terasa menjadi ketinggalan zaman. Karena untuk sekarang ini sudah banyak yang menggunakan gaya interior dan arsitektur jengki ini ke dalam huniannya. Selain untuk fungsi hunian, gaya interior dan arsitektur jengki ini juga bisa loh kalian terapkan untuk area-area komunal seperti kafe dan juga hotel. Karena gaya-gaya jengki ini terbilang sangat unik dan dia cukup berkonsep sehingga membuat pengunjung itu lebih tertarik untuk datang ke kafe dan juga ke public space yang kalian miliki. Demikian video kali ini mengenai gaya jengki yang merupakan pelopor gaya arsitektur asli di Indonesia. Nah, jika teman-teman masih ada yang bingung tentang arsitektur dan interior jengki, kalian bisa banget nih untuk bertanya di kolom komentar di bawah ini. Dan juga kalau kalian pengen membuat rumah dengan gaya arsitektur dan interior jengki, kalian bisa juga hubungi Studio Ranjang Reka Ruang yang nanti link dan kontaknya akan kita taruh di description box di bawah ini ya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian supaya video ini lebih bermanfaat. Oke, mungkin sekian video kali ini. Saya Sabita, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye. Hai guys, sensor.